Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafili Hendra dengan NIM 200869. Baiklah, pada pertemuan kali ini saya akan mengenai tentang materi berbicara, membaca dan menulis efektif dan efisien. Konsep dasar berbicara. Berbicara adalah aktivitas berbahasa yang dilakukan manusia dalam kehidupan berbahasa, yaitu setelah aktivitas mendengarkan berdasarkan bunyi-bunyi bahasa yang didengarnya, itulah kemudian manusia belajar mengucapkan dan akhirnya mampu untuk berbicara. Manusia digunakan untuk berbicara dan mendengarkan, selebihnya untuk menulis dan membaca. Sebagai anggota masyarakat, secara alamiah kita mampu berbicara, namun dalam situasi formal dan dalam kegiatan ilmiah sering timbul rasa gugup, sehingga gagasan yang dikemukakan menjadi tidak teratur, sehingga bahasanya menjadi tidak teratur pula. Bahkan di antaranya ada yang tidak berani untuk berbicara. Berbicara bukan hanya untuk mengeluarkannya bunyi bahasa dari alat ucap, bukan juga mengucap tanpa makna, namun berbicara dianggap sebagai bahasa yang artinya menyampaikan pikiran dan perasaan kepada orang lain dengan lisan ataupun melalui ujaran. Berbicara sebagai salah satu proses komunikasi, proses perubahan bentuk pikiran, atau proses menjadi untuk bunyi bahasa. Konsep dasar berbicara ada beberapa uraian perihal berbicara, yakni hakikat berbicara, tujuan berbicara, fungsi berbicara, dan jenis berbicara. Hakikat berbicara. Dilihat dari sisi psikologis, berbicara merupakan proses yang melibatkan beberapa sistem tubuh, yaitu melibatkan sistem pernapasan pusat, dan motoris. Aspek sensoris meliputi pendengaran, penglihatan, dan rasa raba yang berfungsi untuk memahami apa yang didengar, dilihat, dan dirasa. Aspek motorik meliputi mengatur laring, alat-alat atau artikulasi, tindakan artikulasi, dan laring yang bertanggung jawab untuk mengeluarkan suara. Jadi, untuk proses berbicara diperlukan koordinasi sistem saraf, motoris, dan sensoris. Tujuan berbicara. Tujuan utama berbicara adalah untuk menyampaikan pikiran secara efektif, kemudian mampu mengevaluasi efek komunikasinya terhadap pendengarnya. Untuk mencapai tujuan berbicara, motivasi merupakan pertimbangan penting dalam menentukan kesiapan para pembelajaran untuk berkomunikasi. Jadi, pada dasarnya tujuan seseorang berbicara adalah untuk mendapatkan reaksi maupun respon dari orang lain. Kegunaan berbicara itu sendiri sebagai sarana berkomunikasi dengan orang lain dengan menyampaikan gagasan, ide, pikiran, sehingga orang lain mampu memahami dan merespon apa yang kita maksud. Fungsi berbicara. Fungsi berbicara dapat dikelompokkan menjadi 7, yaitu fungsi instrumental, pengaturan, representasional, interaksional, personal, heuristik, dan fungsi imajinatif. Fungsi instrumental bertindak untuk menggerakkan serta memanipulasi lingkungan, menyebabkan peristiwa-peristiwa tertentu terjadi. Dengan fungsi ini, bahasa difungsikan untuk menimbulkan suatu kondisi khusus, misalnya berbicara dengan maksud memerintahkan atau menyerukan. Sebagai contoh, fungsi ini adalah ketika seorang guru berbicara untuk memberikan nasihat dan perintah kepada siswanya. Fungsi representasional merupakan penggunaan bahasa untuk membuat pernyataan, penyampaian fakta dan pengetahuan, menjelaskan dan melaporkan serta menggambarkan. Sebagai contoh adalah seorang penyiar yang menyampaikan berita bencana banjir, seorang guru bahasa yang menjelaskan materi bahasa. Fungsi interaksional merupakan penggunaan bahasa untuk menjamin pemeliharaan sosial. Fungsi ini untuk menjaga agar saluran komunikasi tetap terbuka. Sebagai contoh, seorang dai yang sedang berdakwah menggunakan lelucon dalam dakwahnya agar pendengarnya tetap mengikuti ceramahnya sampai selesai. Fungsi personal merupakan penggunaan bahasa untuk menyatakan perasaan, emosi, kepribadian,
dan reaksi-reaksi yang terkandung dalam benaknya. Sebagai contoh, seorang guru yang marah dan mengomel karena siswanya banyak yang tidak mengerjakan PR. Fungsi heuristik merupakan penggunaan bahasa untuk mendapatkan pengetahuan dan mempelajari lingkungan. Fungsi ini sering disampaikan dalam pertanyaan-pertanyaan. Sebagai contoh, seorang siswa dan siswi yang bertanya kepada guru tentang yang belum dipahami ketika guru menjelaskan. Fungsi imajinatif merupakan penggunaan bahasa untuk menciptakan sistem-sistem atau gagasan-gagasan imajiner. Sebagai contoh, seorang kakek atau nenek yang mendongeng atau bercerita tentang terjadinya kota Banyuwangi. Ketujuh, fungsi berbicara tersebut tentu tidaklah terpisah secara mutlak dalam satu pembicaraan. Mungkin saja pembicaraan tersebut sekaligus mengandung beberapa fungsi. Jenis-jenis berbicara. Ada berbagai jenis berbicara, misalnya diskusi, percakapan, pidato, menghibur, ceramah, bertelepon, dan sebagainya. Adanya sebagai jenis berbicara karena berbagai titik pandang yang digunakan oleh dalam mengklarifikasikan berbicara. Berdasarkan situasinya, terdapat berbicara informal dan formal. Dalam situasi formal, pembicara dituntut untuk berbicara secara formal pula. Contohnya, percakapan yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari sebaiknya dalam situasi tidak formal. Pembicara harus berbicara secara tidak formal pula. Contohnya, berbicara saat ceramah dan interview. Sejalan dengan tujuan pembicara tersebut, dapat diklarifikasi menjadi 5 jenis berbicara menghibur. Dalam berbicara menghibur, pembicara harus membuat pendengarnya senang dan bersukaria. Berbicara menginformasikan. Dalam berbicara menginformasikan ini, pembicara harus berusaha berbicara jelas, sistematis, dan tepat agar informasi yang disampaikan benar terjaga keakuratannya. Berbicara menstimulasi. Dalam berbicara menstimulasi, pembicara berusaha membangkitkan semangat pendengarnya sehingga pendengarnya bekerja lebih tekun, berbuat baik, bertingkah laku lebih baik, sopan, dan belajar lebih kesinambungan. Berbicara menggerakkan. Dalam berbicara menggerakkan, pembicara harus berusaha menggerakkan pendengar untuk mencapai tujuan bersama seperti dalam. Hakikat membaca. Hakikat membaca adalah melihat serta memahami isi dari apa yang tertulis, atau dengan melisankan atau di dalam hati. Secara sederhana, pengertian membaca adalah mengenali huruf-huruf dan kumpulan huruf yang memiliki arti tertentu yang mengapresiasikan ide secara tertulis atau tercetak. Menurut para ahli, menurut tujuan membaca. Tujuan membaca menurut Nur Hadi 1987 bahwa tujuan membaca akan mempengaruhi perolehan pemahaman bacaan. Jika semakin kuat tujuan seseorang dalam membaca, maka semakin tinggi pula kemampuan orang itu dalam memahami bacaannya. Nur Hadi 1987 nomor 11 berpendapat bahwa tujuan membaca dibedakan secara umum dan khusus. Secara umum, antara lain mendapatkan informasi, memperoleh pemahaman, memperoleh kesenangan. Secara khusus, tujuannya membaca adalah memperoleh informasi faktual, memperoleh keterangan tentang sesuatu yang khusus dan problematif, memberikan penilaian kritis terhadap karya tulis seseorang, memperoleh kenikmatan emosi, dan mengisi waktu luang. Manfaat membaca. Jadi, membaca adalah sebuah kegiatan ringan dan sederhana karena dengan membaca memiliki banyak manfaat. Manfaat membaca itu meningkatkan kadar intelektual, memperoleh berbagai pengetahuan hidup, memiliki cara pandang dan pola pikir yang luas, memperkaya perbendaharaan kata, mengetahui sebagai peristiwa yang terjadi di berbagai belahan dunia, meningkatkan keimanan, mendapatkan hiburan. Faktor-faktor yang mempengaruhi membaca. Banyak faktor yang mempengaruhi kemampuan membaca. Menurut Lamdan Arnold dalam Faridah Rahim 2008 nomor 16 adalah faktor fisiologis. Faktor fisiologis mencakup kesehatan fisik, pertumbuhan neurologis, dan jenis kelamin. Kelelahan juga merupakan kondisi yang tidak
menguntungkan bagi anak khususnya untuk belajar membaca. Fungsi inteligensi. Fungsi inteligensi ini didefinisikan oleh Heinz mengemukakan bahwa inteligensi ialah kemampuan global individu untuk bertindak sesuai dengan tujuan, berpikir rasional dan berbicara secara efektif. Dan lingkungan. Fungsi faktor lingkungan membentuk pribadi, sikap, nilai, dan kemampuan bahasa anak. Faktor psikologis itu motivasi atau mendorong seseorang untuk melakukan suatu kegiatan sesuai minatnya. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Terlebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.